Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restuningsih dengan NPM 19190510001. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pemetaan dengan total station. Untuk lebih jelasnya, silahkan simak video selanjutnya. Pengukuran topografi pada prinsipnya adalah pengukuran yang dilakukan terhadap kenampakan topografi, baik karena bentukan alam maupun bentukan manusia, yang kemudian direpresentasikan ke dalam gambar dua dimensi dengan skala tertentu. Proses pemetaan topografi sendiri adalah proses pemetaan yang pengukurannya dilakukan di permukaan bumi dengan menggunakan peralatan survei terestrial. Adapun pengukuran yang dilakukan dapat berupa pengukuran sudut horizontal dan vertikal, pengukuran jarak, pengukuran beda tinggi, serta pengukuran azimut terhadap objek yang diamati. Karakteristik dari alat total station sendiri adalah pengampanan yang dilakukan secara otomatis, yaitu sudut vertikal dan horizontal serta jarak miring dengan sekali penyetelan alat. Kemudian, melakukan perhitungan secara cepat untuk komponen jarak horizontal dan vertikal, elevasi, dan koordinat titik yang diamati. Tampilan hasil pengukuran pada LCD dan penyimpanan data pada alat maupun dengan eksternal hard disk. Dalam pengukuran dasar total station ini ada 3 parameter pengukuran, yaitu sudut optik, rotasi alat dari kedudukan utara alat dalam bidang horizontal adalah sudut horizontal, kemudian inklinasi dari sudut optik dari daerah vertikal adalah sudut vertikal, serta jarak antara alat dan target merupakan jarak miringnya. Semua data yang terukur dalam total station adalah sudut horizontal, sudut zenith, dan jarak miring. Nah, di sini ada fungsi dari total station sendiri. Yang pertama, dengan total station, kita juga dapat melakukan pengukuran sudut dengan teknik elektro-optical scanning melalui piringan atau silinder kaca yang memiliki penunjuk skala yang sangat presisi. Sebuah total station dengan fitur terbaru dapat melakukan pengukuran sudut dengan nilai ketelitian hingga 0,5 arcsecond, sedangkan jenis total station biasa hanya mampu melakukan pengukuran sudut hingga nilai 5 atau 10 arcsecond. Fungsi selanjutnya dari total station adalah untuk melakukan pengukuran jarak. Pengukuran jarak oleh total station ini memanfaatkan teknologi sinyal inframerah yang termodulasi. Sinyal ini dipancarkan oleh komponen pemancar kecil yang berada dalam instrumen optik, lalu akan direfleksikan kembali oleh prisma reflektor atau objek yang berada pada titik survei. Nah, selanjutnya kita juga dapat melakukan pengukuran koordinat. Sebuah titik koordinat tidak dikenal yang terhubung dengan koordinat jelas. Dapat diperkirakan letak koordinatnya menggunakan instrumen total station sepanjang sebuah garis lurus penglihatan dapat menghubungkan kedua titik tersebut. Sudut dan jarak dapat diukur dari total station ke titik survei, sedangkan titik koordinat seperti titik X, Y, dan Z dapat diketahui dengan menggunakan rumus perhitungan trigonometri dan triangulasi pada titik survei. Nah, pengukuran dengan metode poligon sendiri yaitu pengukuran sudut dan jarak terhadap titik-titik pada suatu area tertentu. Pengukuran poligon dibagi menjadi dua, yaitu pengukuran poligon terbuka dan pengukuran poligon tertutup. Poligon terbuka terdiri atas serangkaian garis yang berhubungan tetapi tidak kembali ke titik awal atau terikat pada sebuah titik dengan ketelitian sama atau lebih tinggi ordernya. Titik awal pengukuran tidak sama dengan titik terakhir pengukuran. Pengukuran poligon yang digunakan yaitu pengukuran poligon terbuka dengan titik awal terikat oleh azimut dan titik akhir terikat dengan koordinat. Nah, berikut ini ada prosedur pemetaan dengan total station. Yang pertama yaitu yang dilakukan adalah memasukkan data awal. Adapun data yang kita input antara lain yang pertama adalah koordinat dari stasiun tempat berdiri alat dan koordinat atau azimut stasiun sebelumnya. Yang kedua, deskripsi atau keterangan dari proyek. Kemudian yang ketiga adalah tanggal pengukuran, kemudian temperatur udara, kemudian tekanan udara saat itu, kemudian konstanta prisma, penyetelan harga kelangsungan bumi, koreksi permukaan laut, pemilihan pengukuran atau biasa atau luar biasa, kemudian
penomoran secara otomatis pada objek yang akan dibidik. Kemudian yang terakhir adalah memilih unit atau satuan jarak. Proses kedua yaitu memasukkan data titik stasiun. Yang pertama yaitu kita memasukkan kode stasiun, kemudian tinggi alat setelah diukur, setelah itu nomor titik stasiun, kemudian kode identitas titik stasiun, kemudian terakhir adalah koordinat titik stasiun fiktif atau sistem lokal atau UTM, kemudian koordinat stasiun di belakangnya yaitu stasiun BS atau azimut ke titik stasiun BS. Nah, selanjutnya kita dapat masukkan masukan dari titik detail. Yang pertama yaitu kita masukkan dari titik detail yang dibidik. Data yang dimasukkan antara lain yaitu kode operasi, misalnya 20, 30, atau 40 untuk BS, FS, atau IS. Kemudian ketinggian dari prisma pemantul atau reflektor. Kemudian nomor titik detail sebagai contoh yaitu 114 BS. Kemudian yang terakhir adalah kode identifikasi stasiun, misalnya 0,2 cm. Nah, kemudian yang terakhir yaitu transfer data dan processing data. Program untuk memindahkan data telah disiapkan dengan kabel khusus terlebih dahulu. Kemudian, sebelum data dimasukkan, pastikan format data sesuai dengan program yang ada di komputer sehingga dapat dibaca. Oke, saya kira cukup penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Semoga ya sedikit ini bisa bermanfaat bagi yang telah mendengarkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.